ini kita akan membahas materi tentang sholat wajib. Oke, sedikitnya nanti kalau Ibu sebut tepuk 1, siap, tepuk 2, oke, tepuk 3, semangat, tepuk 4, konsentrasi, tepuk 5, siap belajar. Paham? Oke, kita mulai ya. Tepuk 1, siap, tepuk 2, oke, tepuk 3, semangat, tepuk 4, konsentrasi, tepuk 5, siap belajar. Oke, silakan duduk dan kalian sudah siap belajar. Mari kita masuk ke dalam pembelajaran. Baik, di sini nanti Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Cara pembagian kelompoknya Ibu sudah menyiapkan kertas yang bernomorkan 1 dan 2. Jadi yang dapat kelompok 1 itu kelompok 1, yang dapat 2 itu kelompok 2. Silakan maju satu persatu dari kamu untuk mengambil. Kurang. Nanti yang kurang masuk kelompok mana aja ya. Baik, kelompoknya udah dilihat semua? Sudah. Silakan duduk berkelompok. Kelompok 1 di sebelah kanan Ibu, sedangkan kelompok 2 di sebelah kiri. Satu di belakang lagi. Sini nomornya. Iya, sini. Ini juga. Jadi di setiap kelompok Ibu akan memberikan sebuah materi yang berkaitan dengan materi kita hari ini, yaitu tentang sholat wajib. Nanti kalian diskusikan materi yang telah Ibu siapkan dengan kelompok. Jadi yang belum paham boleh bertanya dengan sesama kelompoknya masing-masing. Tapi kalau di kelompoknya masih ada yang tidak paham, nanti tanyakan dengan Ibu langsung. Ibu beri waktu 5 menit, silahkan dipahami. Oke, baik, sudah dipahami? Sudah. Oke, di lembar terakhir itu ada Ibu siapkan 3 pertanyaan. Silakan dijawab dan bersama kelompoknya. Jawabnya diskusi ya.
Kemudian waktu dan rakaat sholat. Nah, sholat wajib ini yang pertama itu ada subuh. Nah, subuh ini 2 rakaat, kemudian zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan isya 4 rakaat. Kemudian rukun. Ya, baik, mungkin itu saja dari kelompok 2. Terima kasih. Sekarang kita untuk kelompok 1, silakan ikuti jawab pertanyaan yang tadi. Baik, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1, yaitu pertanyaannya sebutkan dan jelaskan rukun sholat. Rukun sholat yaitu ada niat, berniat di dalam hati untuk melaksanakan sholat tertentu seperti sholat subuh, zuhur, dan sebagainya. Yaitu yang kedua takbiratul ihram, mengucapkan Allahu Akbar sebagai permulaan sholat dilakukan dalam posisi berdiri jika mampu. Yang ketiga, berdiri bagi yang mampu. Sholat wajib harus dilakukan sambil berdiri kecuali ada uzur seperti sakit. Yang keempat, membaca surah Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat sholat dengan takbir dan benar. Yang kelima itu rukuk, membungkukkan badan dengan posisi punggung lurus dengan memegang lutut dan kepala sejajar dengan punggung sambil membaca doa rukuk. Yang keenam, ada iktidal, yaitu berdiri tegak setelah rukuk sambil membaca doa iktidal. Yang ketujuh yaitu sujud, menempelkan anggota tubuh ke lantai, dahi, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan ujung jari-jari kaki sambil membaca doa sujud. Yang kedelapan yaitu duduk di antara 2 sujud. Duduk dengan posisi yang benar di antara 2 sujud sambil membaca doa. Yang ke-9 yaitu sujud kedua. Sujud kedua dalam 1 rakaat dilakukan dengan cara yang sama seperti sujud pertama. Yang ke-10 yaitu tasyahud akhir, duduk dengan membaca tasyahud akhir di rakaat terakhir sholat. Yang ke-11 membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dalam tasyahud akhir. Dalam tasyahud akhir membaca sholawat sebagai bagian dari doa. Yang ke-12 yaitu salam, mengucapkan salam pertama dengan menghadap ke kanan untuk mengakhiri sholat. Yang ke-13 yaitu tertib, melakukan rukun sholat secara berurutan sesuai dengan tata cara yang telah ditetapkan. Yang ke-14 yaitu tumakninah, melakukan setiap rukun sholat dengan tenang dan tidak tergesa-gesa sehingga setiap gerakan sempurna. Mungkin itulah presentasi dari diskusi kelompok 1. Silakan dari aku sebelum teman-teman yang ada. Oke, jadi tadi kita sudah membahas tentang sholat wajib. Ya. Jadi di sini Ibu menyampaikan sedikit pesan untuk kalian sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini. Karena sholat wajib lima waktu itu sebelum apapun kalian, sesibuk apapun kalian, jangan pernah tinggalkan sholat lima waktu itu. Karena dapat kita ketahui bahwanya sholat lima waktu itu adalah yang agama wajib. Oke, baik. Mungkin cukup itu materi yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Kalau ada salah Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini saya menggunakan model comparative learning. Model comparative learning adalah strategi pembelajaran yang melibatkan siswa bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil untuk mencapai tujuan pembelajaran bersama. Pada pembelajaran hari ini saya menggunakan pendekatan studi center. Pendekatan studi center ini adalah metode pembelajaran inovatif yang menetapkan siswa sebagai pusat pelajaran. Pada pembelajaran kali ini, saya menggunakan strategi pembelajaran Active Knowledge Sharing. Active Knowledge Sharing adalah pendekatan pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif dalam berbagi pengetahuan dan pengalaman. Pada pembelajaran kali ini juga, saya menggunakan metode ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Pada pembelajaran kali ini, saya menggunakan teknik pembelajaran yaitu mengajak siswa melakukan ice breaking agar pembelajaran tidak terasa membosankan. Ice breaking yang saya gunakan pada pembelajaran ini adalah mengajak siswa melakukan tepuk semangat di awal pembelajaran.